Yang pertama tentang period. Period itu defaultnya memang 1 tahun. Tapi kita mau bikin 30 hari atau 1 bulan juga boleh. Tergantung dari kebijakan dan strategi bisnis kita. Bebas aja, mau dibikin semester juga boleh. Mau dibikin jadi triwulan juga silahkan. Apalagi bisnisnya masih bisnis bertumbuh, sehingga harus semakin lincah dalam menentukan metode apa yang ingin digunakan. Yuk. Yes. Ya, itu yang pertama. Jadi saya masih belum, kalau misalnya ketika produknya development itu mempersiapkan inventory seperti apa, terus penetrasi seperti apa, diferensiasi seperti apa. Karena kalau misalnya di saya Bisnisnya Ibu apa? Jadi kami itu startup peternakan. Peternakan. Ya, makanya jadi produknya produk perishable. Nah, kalau misalnya dari penjelasan ini kan rata-rata produknya mungkin pada posisinya maturity. Iya. Jadi bisa dilihat reorder punya berapa, dukungannya berapa, trennya bagaimana gitu. Tapi ketika kita masih di tahap yang start to introduction ya, produk ini masih, jadi kayak sering antara marketing dan supply chain itu kayak ayam sama telur gitu. Jadi unda-undi. Jadi kayak marketing maunya cari market baru, tapi kita belum bisa prepare stoknya karena supplier itu ada lead time 1 hari gitu. Nah, kayak gitu kan berarti kan saya mikirnya akan ada hubungan dengan end of model ini. Nah, itu kalau misalnya di inventory itu seperti apa? Oke. Jadi gini Ibu, supply chain sama marketing itu memang sudah menjadi sesuatu yang momok yang harus segera diselesaikan. Karena kadang-kadang si supply chain-nya itu nggak maksimal karena berbagai alasan dan berbagai kondisi, marketingnya yang kebablasan. Atau sebaliknya, marketingnya lemah, supply chain-nya over. Di sini sampai dorong-dorong ke depan, depannya tumpul. Sebaliknya, seringkali di depan itu udah sampai di depan gawang, tapi supply bolanya nggak nyampe ke sana. Dan itu bagian dari dinamika. Maka orang marketing sama orang supply chain itu harus connect. Mereka harus bisa berdiskusi tentang apa yang mau dipakai, strategi apa yang mau dimainkan, angka berapa yang mau dihasilkan. Mereka harus berdiskusi. Sehingga marketingnya tidak egois mencapai targetnya sendiri tanpa memperhatikan kapasitas supply. Demikian juga supply chain-nya juga harus berjuang. Ini marketingnya bagus nih, masa supply-nya gini-gini aja? Bikin terobosan. Bikin sesuatu yang bisa menghadirkan solusi dari peluang yang ada. Jadi dua-duanya itu nggak boleh kekeh di kondisinya Bu. Jadi mereka harus saling melakukan pendekatan. Kalau marketingnya kecepatan ya ditahan dikit. Tapi supply chain-nya harus ngikutin secepatnya. Karena ada peluang. Kalau misalnya supply chain-nya yang terlalu cepat, maka marketingnya didorong. Terus supply chain-nya juga harus berpikir bagaimana caranya untuk memaksimalkan apa yang marketing butuhkan. Bisa jadi karena mesin harus diproduksi, mesin harus memproduksi. Kalau mesinnya berhenti maka terjadi inefisiensi, misalnya begitu. Maka sehari harus memproduksi sebanyak kapasitas mesin itu dibuat, gitu kan. Marketingnya juga harus dikondisikan bisa memenuhi itu. Sehari, 2 hari, 3 hari gitu mungkin di sini terhambat, tapi harus dicari solusinya. Jadi dua hal ini memang harus saling terkait antara marketing sama supply chain yang ada di belakangnya. Nah, mana yang lebih baik, maka itu yang harus dijadikan standar untuk dicapai. Kalau marketingnya lebih bagus, jangan marketingnya yang ngikutin supply chainnya yang berjuang ngikutin marketing, sambil marketingnya bersedia untuk nahan diri di angka tertentu. Sebaliknya, kalau supply chainnya yang bagus, maka marketingnya yang harus ngikutin standarnya supply chain. Bukan kebalikannya, bukan karena produksinya lemah, maka kemudian marketingnya yang ngalah gitu. Marketing ngalah 1 hari 2 hari, 1 waktu 2 waktu. Tapi supply chain-nya harus dipikirkan gimana caranya, maka disitulah mereka bisa berdiskusi dan berembuk. Nah, kaitannya dengan masalah ENSOF ini, maka kita bicara tentang orientasi di dalam menumbuhkan bisnis kita. Apapun yang kita hadirkan dalam produk-produk kita, kalau marketnya tidak mampu menyerap, maka itu akan sia-sia.
Kan gitu ya. Kita bikin 1000 bisa, marketingnya canggih, tapi yang beli cuma 700. Maka yang terserap ya hanya 700. Sehebat apapun marketingnya, sebagus apapun produknya, kalau marketnya sendiri terbatas, maka dia akan terbatas. Nah, ini proses untuk melakukan eksplorasi. Kira-kira dalam menumbuhkan bisnis itu mau menggunakan pendekatan yang seperti apa? Nah, ketika pendekatannya adalah dengan new market, current product, maka orang supply chain tidak terlalu terganggu karena mereka sudah melakukan proses, hanya tinggal bisa ditingkatkan tidak kapasitasnya untuk memenuhi new market yang dibangun ini. Tapi kalau sudah bicara new product, maka akan ada riset, akan ada proses pencarian bahan baku, akan ada proses penyesuaian metode produksi, akan ada proses untuk penyimpanan, pengelolaan dan lain sebagainya. Sehingga di sini tentu akan lebih kompleks ketika bicara new product. Maka tentu orang-orang PPIC juga harus mengerti, orang-orang yang ada di bagian purchase juga harus memahami kebutuhan tersebut. Jadi connecting antara Ensoft yang kita mau terapkan, ini kan kita menerapkan bukan hanya untuk orang marketing. Ini untuk satu perusahaan, mau bergerak kemana dia. Ketika dia bergerak, maka semua resource yang ada harus bisa menopang itu semua. Kayak gitu. New product kalau misalnya itu menduplikasi dari riset yang sudah hadir ya, hasil produk tertentu tinggal diproduksi. Misalnya contoh kalau di distribusi, new product berarti kita akan mendistribusikan produk baru yang selama ini tidak pernah kita jual. Berarti apa yang sudah menjadi produk yang kemudian kita jual, risetnya di kapasitas, kemampuan tim sama di market yang bisa kita target untuk bisa menyerap produk tersebut. Tapi kalau kita di manufaktur ada risetnya, produk apa yang mau kita bikin, terus kemudian seberapa endurance produk itu, kualitasnya mau diletakkan seperti apa, resource-nya mau digunakan apa, bahan bakunya mau ngambil dari mana, kan itu bisa berubah. Atau misalnya memanfaatkan existing bahan baku yang ada di perusahaan, tapi dengan produk varian yang berbeda, ukuran yang berbeda, warna yang berbeda, rasa yang berbeda, tetap aja butuh riset. Misalnya sekarang ukuran yang berbeda, apakah dengan produk yang sama, ukuran yang berbeda, itu lebih mudah diserap market apa tidak? Misalnya, kita bikin produk segini, isinya sama air, bungkusnya sama hijaunya. Tiba-tiba muncul ukuran yang kecil gini, Bu. Itu bisa tambah laku, bisa tambah nggak laku. Maka tetap ada riset. Produknya beda, walaupun yang berbeda cuman ukuran. Padahal isinya sama-sama air, bungkusnya sama-sama santri misalnya di sini. Terus kemudian warnanya sama-sama hijau, yang membedakan cuman ini 500 ml sama yang 200 ml misalnya. Itu bisa yang ini tetap laku, yang kecil nggak laku. Bisa sebaliknya, yang ini jadi laku, menggerus marketnya ini juga bisa. Yang tadinya di acara-acara begini pakai yang ukuran segini, lalu kemudian begitu ada yang ukuran lebih kecil, mereka pada pindah ukuran lebih kecil. Karena kalau kayak gini kan habis diminum, habis itu nggak dibawa pulang kan ya. Berapa banyak mubadir yang terjadi. Makanya kalau saya bicara sama tim saya, sekali buka botol wajib habis. Kalau nggak habis, kita siram ke orangnya. Dulu sering mereka buka botol gitu ya, ceklak gitu, nggak dihabisin. Ini punya siapa nih gitu, si A. Kayak sini, siram supaya mereka bisa ngerti bahwa air ini ada harganya, kayak gitu. Akhirnya apa? Kita begitu ada produk yang lebih kecil, kita beli produk lebih kecil. Tamu-tamu itu juga rese kadang-kadang. Ya. Kan sama tamu kan kita nggak mungkin nyiram kan. Akhirnya kita kasih produk yang kecil-kecil gitu. Kira-kira gitu. Jadi tetap harus ada riset. Untuk itu hanya sekedar ukuran yang berbeda. Belum kalau variannya berbeda secara jenis produk, konten dari produk, kualitas dari produk, itu pasti risetnya akan lebih kompleks lagi. Kayak gitu. Silakan yang lain. Yuk silakan Ibu. Enggak, ini misalnya Pak Agung ini itu membeli ke kita atau menjualkan. Itu beda loh.
Kalau membeli ke kita, urusan sama Pak Agung itu selesai dijual beli itu. Itu namanya Pak Agung membeli ke kita. Masalah produknya mau dijual lagi ke Pak Agung atau mau diminum sendiri, itu urusan Pak Agung. Itu namanya membeli. Kalau menjualkan, Pak Agung itu menjadi kepanjangan tangan saya. Produknya masih produk saya. Pak Agung menjualkan kemana aja silahkan, tapi dia marketer saya. Sehingga produknya itu masih milik saya. Itu harus beda. Kalau misalnya dicampur aduk, maka akan ambigu. Ini sebenarnya barang ini milik siapa?